Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Hidup pengurus cabang Lembaga Bantuan Hukum Wartawan dimanapun berada. Teman-teman pengurus cabang dimanapun berada, konten YouTube kali ini kami berbagi mengenai korupsi. Kalau kami bilang korupsi seolah-olah memang merugikan keuangan negara, tetapi ini spesifikasinya yaitu mengenai pungutan liar, atau bisa juga disebut melakukan pemerasan karena kewenangan dan jabatan. Sebagaimana kita ketahui, di dunia pendidikan, setiap penerimaan siswa baru ataupun pindahnya seorang anak ke sekolah yang baru itu diwajibkan oleh pihak sekolah untuk membeli atau menebus baju seragam yang notabene-nya harga dasar atau harga dijual di pasar hanya sekitar 35% dari harga patokan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Sebut saja misalnya di salah satu sekolah B wajib beli baju seragam atau menembus baju seragam dengan harga 1.500.000. Hanya dapat misalnya 4 pasang, antara lain pakaian seragam. Kalau dia SD tentu merah dan putih. Lalu kalau berikutnya pramuka, pakaian olahraga, serta dengan pakaian daerah di mana dia bersekolah. Itu kalau dibeli di pasar, harganya paling juga sekitar 500 atau 600.000, maksimal 600.000. Tapi faktanya pihak sekolah menjual 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau ditinjau dari sisi hukum, apakah tindakan atau keputusan serta perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, di mana penanggung jawabnya di situ adalah kepala sekolah, khususnya sekolah negeri, dapat dikategorikan korupsi? Dari sisi hukum, memang kalau dibilang korupsi seolah-olah merugikan keuangan negara. Tetapi perlu digarisbawahi, disebut pungli. Pungli dalam bahasa hukum, kalau kita tarik ke KUHP maupun undang-undang korupsi, itu tidak ada kata pungli, tetapi penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ini terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan, sampai di pelosok juga ini terjadi. Kami punya pengalaman di salah satu kabupaten yang langsung berbatasan dengan Aceh, di mana pengakuan beberapa kepala sekolah pada saat itu, baju seragam yang mereka jualkan kepada orang tua murid itu datangnya dari Solo. Tentu teman-teman dapat bayangkan berapa biaya transport bawa baju seragam dari Solo ke kabupaten yang berbatasan dengan Aceh tersebut. Tapi apa adiana kemampuan pihak para kepala sekolah di sini ketika sudah ada perintah dari kepala dinasnya, dari bupatinya, begitu juga di tingkat provinsi sudah ada perintah dari kepala dinasnya, mungkin juga di backup oleh gubernurnya, apalagi ada perintah juga dari dirjen pendidikan, misalnya pendidikan dasar atau pendidikan menengah atau pendidikan SMP, mungkin juga di backup oleh menterinya. Tentu para kepala sekolah selaku penanggung jawab di tingkat sekolah tidak bisa mengelak, tidak bisa tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh pimpinannya.
Kembali kepada harga baju yang kami sebutkan tadi, harga seragam yang kami sebutkan tadi. Teman-teman pengurus LBHK, wartawan dimanapun berada, ketika ada masyarakat yang meminta bantuan terkait karena pungutan, pungli, ataupun pemerasan yang seperti itu dilakukan oleh pihak sekolah, teman-teman pengurus dapat membantu orang tua tersebut, buatkan surat kuasa, lalu bersama-sama dengan orang tua murid tersebut untuk melaporkan kepala sekolah tersebut ke penegak hukum. Bisa saja ke Polres di unit tipikor, bisa juga ke kejaksaan melalui intelnya ataupun bagian penerimaan TU, bagian penerimaan surat yang ada di kejaksaan negeri setempat. Dan yang menarik, kalau memang selama ini banyak sudah orang tua murid ataupun LSM ataupun wartawan sudah membuat pengaduan yang seperti itu, harapan kami teman-teman pengurus yang notabene-nya di tingkat cabang minimal adalah 9 dan ke-9-9-nya adalah beda media, ketika pengaduan ataupun laporan yang dilakukan oleh teman-teman bersama dengan orang tua murid tersebut tidak ditindaklanjutin oleh pihak Polres ataupun tidak lanjutin oleh pihak kejaksaan negeri setempat, silahkan konfirmasi, silahkan beritakan melalui media masing-masing, agar diharapkan keberadaan lembaga bantuan hukum kontributor dan wartawan ini benar-benar dapat mengawal penegakan hukum, baik penegakan hukum pidana yang dimohonkan oleh pemohon bantuan hukum, demikian juga penegakan hukum korupsi. Karena kita tidak mau anak-anak kita, anak-anak bangsa tidak bisa sekolah gara-gara perilaku kepala sekolah, perilaku oknum-oknum yang di otaknya hanya uang, menjualkan baju seragam di luar batas kewajaran. Ini perlu juga teman-teman harus berantas, harus sikapi, karena tidak ada artinya kita bersama-sama di lembaga bantuan hukum ketika hal-hal seperti itu teman-teman tidak sikapi. Perlu kami jelaskan juga bahwa dalam dunia pendidikan, dasar hukum negara menyelenggarakan pendidikan jelas, yaitu pasal 31 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pada pasal 31 ayat 1 dan 2, ayat 1-nya menerangkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapatkan pendidikan setiap warga negara. 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar ya, dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar SD, SMP itu disebut pendidikan dasar. Teman-teman bisa pergi ke perkotaan, banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di tingkat SMP karena perilaku kepala sekolah, oknum-oknum kepala sekolah yang seperti itu. Coba teman-teman bayangkan, miris kita melihat pungli-pungli yang seperti ini, korupsi yang seperti ini dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah. Saran kami, teman-teman pengurus, lihat, perhatikan, cari alat bukti, ajak orang tua murid. Kalaupun orang tua murid memang tidak berkenan misalnya atau takut ada imbasnya nanti ke anaknya, boleh teman-teman menerima kuasa dari dia dan identitas dia. Nanti teman-teman langsung yang buat pengaduan ke pihak penegak hukum. Perlu itu teman-teman jalankan. Yang paling menarik tadi udah kami sampaikan di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 tadi udah jelas, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau teman-teman pergi ke perkotaan, sebutlah di kota metropolitan ataupun kota-kota penyangga yang ada di wilayah kota metropolitan, teman-teman banyak lihat
anak-anak berkeliaran ke sana kemari pada jam bersekolah. Teman-teman bisa langsung ikutin kemana anak itu ketika pulang. Lihat di mana mereka tinggal. Apa kendala mereka, kenapa mereka tidak sekolah. Tanya orang tuanya. Penyebabnya itu tadi seperti yang kami sampaikan. Beli baju seragam, beli buku LKS, beli buku ini, yang meninggallah ini, yang sakitlah ini, yang inilah ini, yang inilah ini. Terus ada pungutan-pungutan yang seperti itu, yang notabene-nya memang membuat keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yang tidak mampu, akhirnya putus asa, putus harapan, lalu dia malu dan tidak bersekolah. Teman-teman pengurus cabang Lembaga Bantuan Hukum Wartawan dimanapun berada, dapat kita lihat tadi seperti yang kami sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 jelas, lalu turunan dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam undang-undang tersebut berisi tentang apa? Dalam undang-undang ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, peserta didik, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan wajib belajar. Ini yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Turunan itu lagi, biar teman-teman paham, bahwa sekolah penerima biaya operasional sekolah, penerima uang dari negara dari APBN, ya kan, dikaitkan dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pasal 181, pendidik dan tenaga pendidik baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, dilarang. B. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan. C. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik, dan atau D. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Itu yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tadi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lebih jauh lagi, di setiap tahun pada saat penerimaan siswa didik baru selalu dikeluarkan oleh Permendikbud aturan. Contoh kami sebut tahun 2021 kemarin dikeluarkan aturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pasal 1, pasal 27 ayat 1, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya. Sekolah swasta yang sudah mendapatkan dana BOS, dana dari pemerintah, apa kata dia di sini? Dilarang memungut biaya. Tapi perlu digarisbawahi, kalau kita kaitkan tadi ke konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 2, setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pendidikan dasar SD, SMP itu swasta juga tidak boleh memungut biaya. Itu kata aturan ini tadi, Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021.
Kami pertegas, kami lanjutkan lagi pada poin B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Oke. 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 2. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dalam bahasa hukum, pungli adalah suatu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang harus diberantas setiap warga negara. Terlebih teman-teman selaku pengurus lembaga bantuan hukum, kontributor dan wartawan yang ada di seluruh Indonesia. Ini menjadi PR bagi teman-teman, ini menjadi PR bagi kita. Jadilah penegak hukum yang benar, karena teman-teman adalah paralegal. Paralegal itu adalah kepanjangan tangan dari pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yaitu organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk itu, teman-teman, tidak gampang memang memiliki predikat paralegal. Tanggung jawab kita selaku warga negara, tanggung jawab kita selaku paralegal bukan hanya memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu, sebagaimana kalau ketika dia bermasalah dengan hukum atau diperiksa oleh polisi atau pengaduannya tidak jalan dan lain sebagainya. Hal-hal ini juga merupakan kegiatan yang rutin yang harus dilakukan oleh teman-teman, sehingga harapan kita tidak ada anak bangsa yang tidak sekolah sampai pendidikan dasar. Bila perlu, tidak ada anak bangsa yang tidak sekolah sampai selesai SMU. Tapi saat ini teman-teman bisa pergi, bisa survei di wilayah kota ataupun di wilayah pedesaan. Banyak anak-anak bangsa yang hanya sekolah tamat SD, mau melanjutkan ke SMP. Apa yang terjadi? Karena memang kemampuan orang tuanya tidak ada. Karena di benak mereka untuk membeli baju seragam saja paling tidak 800 sampai 1 juta. Belum lagi beli buku, belum lagi beli yang lain-lainnya. Sementara orang tuanya tidak punya uang sama sekali. Saran kami, apabila ada anak bangsa yang seperti itu, bawa ke sekolah, dorong agar pihak sekolah mau menerimanya. Baju seragamnya digratiskan, karena ada komponen uang negara yang bisa diambil untuk membeli baju seragam anak-anak bangsa yang memang pengen bersekolah tapi orang tuanya tidak mampu. Uang itu sudah disiapkan oleh negara, yaitu melalui biaya operasional sekolah. Teman-teman, inilah pesan kami kepada teman-teman, sehingga keberadaan lembaga bantuan hukum, kontributor dan wartawan yang ada di NKRI dapat dirasakan, dapat benar-benar membantu masyarakat yang tidak mampu. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sehat dan sukses kita terus. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Wartawan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.